Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan nabi dan rasul ke dunia itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Kita wajib mempercayai dengan keberadaan nabi serta rasul. Namun ada 25 nabi dan rasul yang wajib memang kita harus mempercayai dan harus kita ketahui. Namun di balik 25 nabi dan 25 nama rasul yang kita ketahui, ada sekian ratus, bahkan ada sekian ribu nabi dan rasul yang tidak kita ketahui. Karena memang Allah di dalam Al-Quran tidak menerangkan, pun pula dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW tidak menjelaskan secara terperinci. Jamaah rahimakumullah, Al-Fakir akan membahas salah satu nabi yang mungkin sangat asing bagi kita, yaitu Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam hidup setelah Palestina dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Satu-satunya orang yang faham dan hafal kitab Taurat setelah seluruh kitab Taurat serta orang-orang yang menghafal Taurat pada saat itu dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi Allah, pun pula seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Nabi Uzair alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Uhiya Allah taala ila Uzair qala ya Uzair idza adnamta dhanban saghiran fala tanzur ila sighari wanzur ila man alladhi adnabta lah. Ya Uzair, yang pertama, yang poin pertama yang perlu saya sampaikan. Hai Uzair, jika kamu berbuat dosa, fala tanzur ila sighari, maka janganlah kamu melihat kecilnya dosa yang engkau perbuat. Akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita berbuat dosa, namun seringkali pula kita menyepelekannya. Seolah-olah dosa yang kita berbuat, yang dosa yang kita lakukan, ini dosa kecil, tidak masalah mungkin. Ini dosa kecil, nanti ditaubati juga dimaafkan oleh Allah. Tidak. Karena tidak ada dosa kecil kalau memang dilakukan secara terus-menerus. Pun pula tidak ada dosa besar kalau diikuti rasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Nabi Uzair yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dan diberi ultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan dosa sekecil apapun, jangan dilihat perbuatan dosa itu, akan tetapi kepada siapa? Berarti kepada Allah lah kita sesungguhnya berbuat dosa. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat, istilah bahasa Jawanya, sangat keren di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, sekecil biji zarah, biji atom katakan, maka Allah akan memberi balasan dari kebaikan itu. Pun pula, barang siapa berbuat kejelekan walaupun sebesar biji zarah, dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan kejelekannya itu. Jamaah rahimakumullah, wahyu yang pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi Uzair mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap berperilaku, dalam setiap berkata-kata, dalam setiap berpikir, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang kecil bisa jadi itu menjadi ganjalan di dalam diri kita. Sesuatu yang kecil bisa jadi akan menjadi yang lebih besar di suatu hari nanti. Jamaah rahimakumullah, wahyu yang kedua Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair alaihi salam adalah wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sirari wanzur ila man ladzi razaqaka. Hai Uzair, ketika ada sedikit kebaikan yang engkau peroleh, yang menimpa kepadamu, maka jangan kau lihat sedikitnya kebaikan itu. Akan tetapi, lihatlah kebaikan itu diberikan oleh siapa. Tapi lihatlah siapa yang memberi kebaikan-kebaikan itu. Jamaah rahimakumullah, wahyu yang kedua yang disampaikan Allah kepada Nabi Uzair ini menjadi pepeling bagi kita. Sedikit apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, lantas kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah hafal dengan jelas ayatnya, ayat harus kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah memberi dua pilihan hidup dalam menanggapi rizki yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, la in syakartum. Pilihan hidup yang pertama, kita hidup dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri. La in syakartum. Kemudian Allah berjanji la azidannakum. Sungguh pasti aku akan menambah dari rezeki itu, menambah dari nikmat itu. Karena dari yang sedikit kita sudah bisa mensyukurinya, maka kebaikan dari bersyukur ini Allah akan memberi tambahan nilai lebih kepada rezeki yang telah diberikan kepada kita, yang mungkin sering kita kenal dengan konsep barokah. Al-barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dari kebaikan satu kebaikan yang lainnya, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, pun pula sering kita nuwun sewu ketika mendapatkan sesuatu yang kecil, ketika mendapatkan sesuatu yang dirasa kita tidak berharga. Mungkin suatu hari kita diberi sesuatu jajan, mungkin diberi makanan dari tetangga kita yang menurut kita sama sekali tidak enak, yang menurut kita sangat tidak layak jumlahnya untuk diberikan kepada kita. Dengan sekonyong-konyong koder gitu, kita lalu mengucapkan, jajanan segini diberikan kepada saya, jajanan gak enak seperti ini kok diberikan kepada saya. La ilaha illallah. La in syakartum la azidannakum. Pilihan pertama,
dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa menjadi pribadi yang syukur, maka Allah memberi pilihan hidup kepada kita. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kamu kufur, kufur adalah mengingkari, tidak mengakui nikmat yang telah diberikan Allah, tidak mengakui rizki yang diberikan Allah, tidak bersyukur apa yang diberikan Allah, itu adalah kufur. Inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Allah tidak memberi janji untuk mengurangi rizki apabila kita tidak bersyukur. Allah tidak berjanji untuk mengambil rizki nikmat dari kita. Allah tidak berjanji itu. Akan tetapi Allah langsung memberi punishment, memberi hukuman bagi orang yang tidak bisa bersyukur. Bisa jadi Allah kemudian memberi nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi kepada orang yang bersyukur, tidak bersyukur. Akan tetapi di belakangnya kemudian Allah langsung menghukumnya. Jamaah rahimakumullah, apa makna yang lain? Wa idza asabaka khairan yasirun. Yang makna yang kedua adalah kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik, biarpun sekecil apapun. Sampai Rasulullah SAW memberi gambaran kepada kita bahwa senyum adalah sedekah. Senyum adalah sedekah. Karena apa? Perbuatan sekecil apapun, kalau itu merupakan kebaikan, itu akan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah satu khulafaur rasyidin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak tahu dengan apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan suatu hari ada anak-anak dari Badui bermain burung, di mana burung ini kakinya diberi tali oleh anak-anak tersebut. Kemudian setelah burung ditali di bagian kaki dilepaskan, setelah terbang tinggi ditarik lagi talinya oleh anak-anak tersebut. Dan itu terus berulang dan terus berulang, terus berulang terus. Karena merasa kasihan, kemudian sahabat Nabi yang paling utama ini membeli burung yang dijadikan mainan tadi. Setelah dibeli dari anak-anak tadi, burung ini dilepaskan ke alam liar, talinya dicopot, kemudian dilepaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena inilah Allah menjadi ridho. Karena membeli burung dan melepaskan burung, Allah menjadi ridho. Dan karena hal inilah yang ridho, inilah kemudian Allah menjanjikan surga. Kita tahu Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir Islam terbesar, filosof terbesar, Syekhul Islam terbesar pada zamannya sampai sekarang. Dikisahkan Imam Ghazali mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat surga bukan karena puasanya, bukan karena karangannya yang banyak,
bukan karena sholat malamnya, bukan karena puasanya, bukan karena sodakohnya, bukan karena alimnya. Akan tetapi suatu ketika Imam Ghazali ketika menulis buku, ada lalat yang hendak meminum tinta. Sampai Imam Ghazali dibiarkan lalat tersebut, dan akhirnya lalat tersebut minum tinta yang ada di situ. Karena Imam Ghazali membiarkan lalat minum tinta tersebutlah Imam Ghazali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Imam Ghazali mendapatkan nikmatul jannah, mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'rahimakumullah. Yang terakhir, wahyu Allah kepada Nabi Uzair alaihi salam. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'adat layya masari. Hai Uzair, wasiat ketiga Allah kepada Nabi Uzair alaihi salam. Dan ketika mengenaimu baliyatun, bencana, ketidaknyamanan, ketidaksenangan, fala tashkuni ila khalqi, maka janganlah engkau menyebut, kau kabarkan kepada makhlukku, kama la ashkuka ila malaikati, seperti hanya aku tidak menyebutkan, tidak mengkhabarkan kepada malaikat-malaikatku, idza sa'adat ilayya masawi, ketika disajikan kepadaku keburukan-keburukan. Jamaah rahimakumullah, setiap hari kita berbuat salah, setiap hari kita berbuat maksiat. Perbuatan salah kita, perbuatan maksiat kita, setiap saat dan setiap waktu langsung disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan maksiat kita, ketika perbuatan jelek kita dihadapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengkhabarkan perbuatan jelek kita kepada malaikat-malaikat yang lain. Allah kemudian tidak menggunjing amal kita kepada malaikat-malaikat Allah yang ada di arsy. Namun apa? Jamaah rahimakumullah, seringkali ketika kita mendapatkan belahi, mendapatkan ketidaksenangan, ketidaknyamanan, dengan tiba-tiba kita berkeluh kesah kepada orang lain. Jangankan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, gara-gara mungkin sendal kita hilang gitu saja, seluruh dunia bisa tahu dengan hilangnya sendal kita. Sendal kita hilang, kemudian update di media sosial, ya Allah, cobaan apa lagi ini, sendal saya hilang di masjid padahal masih baru. La ilaha illallah. Kita lupa ketika kita sudah mengadukan permasalahan kita, mengadukan ketidaknyamanan kita kepada manusia, kepada khalayak, kita akan lupa mengadukan ketidaknyamanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan apapun karena kita mengharap bantuan hanya dari manusia, dari tetangga, dari makhluk yang ada di sekitar kita. Padahal kita sudah tahu bahwa yang memberi kemanfaatan dan kemadaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya jemaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan belahi seumpama,
kita mendapatkan ketidaknyamanan, ketidaksenangan, yang paling pertama kita kabari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pencerahan, agar mendapatkan jalan keluar, agar mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita kabarkan kepada saudara kita yang ingin tahu, yang ingin tahu keberadaan kita, mungkin karena sesuatu bisa menolong dan lain sebagainya. Tapi hal pertama yang kita lakukan adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sendiri tidak pernah mengadukan, kalau tidak pernah mengadukan kepada malaikat-malaikatnya ketika perbuatan jelek kita, perbuatan maksiat kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaatan bagi kita semua. Kita ditakdirkan Allah untuk senantiasa berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan nikmat karunia yang besar ini ya, sampai kita meninggal nanti dalam keadaan Islam, keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.